menurut Bapak kan prinsip-prinsip kode etik jurnalistik yang paling penting dipatuhi oleh para wartawan tuh gitu. Kode etik jurnalistik itu sebetulnya adalah senjata pengaman bagi wartawan sendiri. Karena wartawan bukan berarti tidak bisa dipidanakan. Bisa. Kenapa wartawan bisa dipidanakan adalah karena melanggar kode etik jurnalistik. Kalau semua dipatuhi, maka tidak bisa dipidanakan. Karena apa? Ada undang-undang pers. Aturan hukumnya itu disebut dengan lex specialis atau hukum khusus di luar hukum pidana umum. Undang-undang pers itu sendiri yang mengatur bagaimana tata cara penyelesaian sengketa pers. Jadi kode etik jurnalistik itu salah satunya satu secara esensinya adalah untuk melindungi wartawan itu sendiri. Yang kedua juga memberikan kenyamanan kepada satu ya narasumber. Kedua mungkin objek yang menjadi topik pemberitaan. Jadi kalau wartawan tidak mematuhi kode etik jurnalistik, jelas dia akan bisa dikenakan dengan pidana umum. Sekali lagi dasarnya adalah untuk kenyamanan, keamanan wartawan maupun objek yang menjadi topik pemberitaan. Itu mungkin pada dasarnya kenapa harus dipatuhi. Itu. Jadi sebagaimana kita sekolah atau kuliah mematuhi aturan sekolah. Karena akan ada sanksi Kalau kita melanggar, betul. Terlepas dari masalah bagaimana objek informasi itu betul atau tidak. Sekali lagi, wartawan hanya memberitakan, bukan mencari kebenaran atau bukan menentukan kebenaran. Karena yang menentukan kebenaran adalah hakim, pengadilan. Nah, terus menurut Bapak nih, kalau misalnya Bapak melihat ada wartawan yang memberitakan tambah-tambah atau memberikan berita-berita yang hoax lah. Oh ya jelas dia melanggar kode etik jurnalistik. Itu bisa dipidana. Tidak boleh wartawan menambahkan. Kalau mengurangi mungkin dalam hal tertentu boleh. Seperti tadi saya cerita bagaimana tentang jurnalis anak, tentang pemberitaan anak ya, yang menyangkut misalkan pelanggaran terhadap undang-undang perlindungan anak. Misalkan terjadi sebuah tindak kekerasan kepada anak, ya anaknya harus ditutup. Jadi tidak boleh inisial saja tidak boleh. Si mawar lah, bunga, seperti itulah hal seperti itu. Misalkan Bapak terjun ke lapangan. Misalkan kalau pas Bapak mau menggali informasi terus terjadi konflik sama narasumber, cara mengatasinya itu gimana? Si narasumbernya tidak bisa netral atau kalau masalah narasumber netral atau tidaknya itu buat konflik sebetulnya ya. Kalau narasumber tidak netral itu haknya dia. Ketika narasumber mengungkap kebohongan pun itu tidak ada urusan sama dia. Kita hanya memberitakan. Ketika dia narasumbernya memunculkan sebuah berita hoax ya, kemudian menurut kita percaya dia gitu. Tanggung jawab bukan kita. Sekali lagi kita tugasnya memberitakan, bukan menentukan itu sebuah kebenaran atau bukan. Yang berhak menentukan sebuah kebenaran atau bukan adalah aparat penegak hukum, bukan media. Contoh, ini mungkin salah satu kemarin kasus penembakan ya, yang melibatkan petinggi Polri. oh iya. Menurut dia cerita bahwa rangkaian kejadian seperti ini. Ternyata bohong kan? Yang dihukum siapa? Dia. Media tidak. Yang penting jelas ada narasumber. Satu ya. Yang paling penting jelas ada narasumber. Jadi apapun yang dikatakan narasumber, media berhak mempublikasikan. Benar atau tidaknya bukan masalah ranah media lagi. Itu adalah ranah aparat penegak hukum untuk membuktikan kebenaran itu. Jadi misalkan si Anies bilang ke saya, di sana terjadi kebakaran, saya tulis. Kalau tidak, wah Anda yang bikin hoax. Oh iya. Yang penting kami jelas ada narasumber. Betul kan? Betul. Nah, dan dalam konflik sebetulnya lebih ke arah narasumber itu tidak mau diwawancara, tidak mau memberikan keterangan ya. Dan itu juga haknya narasumber. Boleh saja silahkan tidak mau memberikan keterangan. Misalkan kita WhatsApp, kita telepon nggak diangkat, WhatsApp nggak dibalas, tinggal ditulis
bahwa pada hari saat dikonfirmasi narasumber itu tidak mau memberikan keterangan, bungkam, membisu dan sebagainya. Itu mungkin masakan di media ya, disebut membisu lah segala macam. Itu kan haknya media, karena untuk menyampaikan sebuah istilah ya, sah-sah saja. Jadi sekali lagi kalau konflik dengan narasumber, lebih kebanyakan narasumber yang tidak mau diwawancara. Ya kalau dia mengancam, menghalang-halangi, nanti juga kan ada di Undang-Undang Pers nomor 40 tahun 99 bagaimana aturan pidana yang di sana juga. Terus juga tantangan utama yang pernah Bapak alami untuk menjaga integritas sama kepercayaan gitu. Tantangan yang paling besar, kita bicara kebenaran, pasti orang berusaha untuk ngapain, apalagi menyangkut sebuah kasus. Itu tantangan terbesar. Karena apa? Kita di media nggak sendiri. Saya sendiri. Ada rekan-rekan jurnalis di lapangan ya. Yang kedua, selain uang itu adalah mungkin intimidasi ya. Intimidasi. Jadi media itu diintimidasi ketika mempublikasikan. Itu yang selama ini terjadi dengan pers, dengan kawan-kawan jurnalis, diintimidasi lah, diteror lah, ancam, bahkan sampai dibunuh juga ada. Itu loh. Kenapa kebanyakan orang gerah dengan media? Karena satu itu, media satu, dia punya undang-undang tersendiri, lex spesialis. Ketika memberantakan, yang penting sudah kode etiknya diikuti, orangnya keberatan tidak bisa melaporkan, tetapi dia harus mengajukan hak jawab. Misalnya saya publikasikan, ternyata ada ketidaksesuaian yang menurut saya itu tidak bisa mempidanakan saya. Sebab selama kode etik dipakai. Toh tadi saya tanya, gimana pendapat tentang ini? Misalkan ada tuduhan sebuah tindak pidana, misalkan, gimana? Kita konfirmasi kan? Tidak mau menjawab lah, menolak wawancara lah sebagainya. Akhirnya kita putuskan bahwa si A itu di dalam publikasi menolak untuk wawancara, tetapi dalam isinya itu terlalu menyudutkan. Ketika menurut saya, kan saya sudah kasih kesempatan. Nah, tapi oke, keberatan dengan kontennya, timbul namanya jawab atau koreksi. Jadi berita ini harus dibantah lagi dengan berita koreksi, itu bedanya. Ya, jadi tidak bisa digunakan. Sebatas kita masih tegak lurus di aturan kode etik jurnalistik. Tangannya itu peraturan perundang-undangan sendiri mungkin ya. Selama ini butuh ketegasan yang lebih dari pemerintah untuk melindungi para jurnalis. Tantangannya yang lainnya lagi adalah jurnalis yang kurang profesional. Ketika dia mempublikasikan, seenaknya saja, ya kan? Seenaknya saja. Ini mungkin juga salah satu tantangan juga. Artinya ketika kita memahami kode etik, tiba-tiba dia nggak pakai kode etik. Satu sisi dia sesama jurnalis, ikatan kita kuat. Tapi di sisi lain ketika dia melakukan sebuah pelanggaran kan, bukan hal yang sederhana juga, dia juga kena pelanggaran seperti itu. Tetapi ya dalam hal ini kita juga tidak bisa intervensi dia, hanya sebatas mengingat. Tetapi yang paling jelas, sehingga saat ini tantangan jurnalis khusus di daerah adalah kurang kooperatifnya pejabat publik. Itu ada yang namanya Undang-Undang Keterbukaan Informasi Publik. Sebetulnya seluruh anggaran pemerintah wajib dipampangkan gitu. Tapi kadang kita bersurat aja gak susah. Itu tantangan. Kalau di zaman seperti ini ya, ketika kita fokus untuk pengungkapan sebuah tindak pidana korupsi, itu juga masih sulit untuk mendapatkan informasi yang jelas tentang anggaran keuangan daerah. Pada dasarnya hal biasa untuk keluarga kita. Jangan jadi awak media kalau masih takut diintimidasi. Mungkin dari Bapak sendiri misalnya dalam menulis berita untuk menjaga keaslian berita tanpa dicampur tangan oleh
pribadi atau yang lain itu gimana? Jangan pakai emosi. Jangan pakai emosi. Jadi kayak saya nih, saya kan sebetulnya jarang ya ke lapangan karena saya lebih banyak di sini. Rekan-rekan saya yang di lapangan. Ini jangan sampai ada unsur emosi sebetulnya. Itu contoh nih, contoh. Ada jurnalis datang ke desa, diperlakukan tidak nyaman, atau ke dinas, atau ketemu siapapun yang ingin diwawancara, diperlakukan tidak nyaman, kesal kan hati. Karena kalau ada unsur pribadi di situ, itu netralitas pasti tidak ada. Contoh, misalnya wawancara ke Unma, mau ketemu dekannya nggak ada, sifatnya nggak bisa, nggak ada waktu. Kira-kira kan unsur emosional yang dimasukin. Itulah pelanggaran pertama kode etik. Ketika kita nulis dalam suasana emosional, tidak boleh baper, tulis saja. Tapi kan manusiawi ya, bukan ngajar kita kan. Oh, mau diwawancara, bekon gini-gini, kan di situ unsur penambahannya. Itu satu. Yang kedua, kalau mau aman, itu 100% harus dari narasumber. Tidak boleh ada penilaian diri. Ya tadi emosional. Contoh, kesel. Rekan-rekan saya kesel nih ke seorang kepala desa misalnya. Ketika datang saya kan emosi. Nah itu semua harus menurut narasumber. Jangan ada penilaian, jangan ada opini. Itu ya.